Hai semuanya, kembali lagi di Book Let's Peretri. Kali ini bakal recap buat July wrap up sama August TBR. Walaupun aku sebenarnya ngerekam video ini agak telat banget, cuman jadi kita langsung aja buku-buku apa aja sih yang udah aku baca di bulan Juli kemarin ini. Bulan Juli ini aku sebenarnya rata-rata banyak buku yang aku reread, dan kayak ada 4 buku kali, 4 atau 5 buku yang aku baru yang bener-bener aku baca gitu. Bisa spoiler di sini, jadi aku nggak bisa ngomong apa sih ceritanya. Dan sekarang adalah reread, which is itu adalah buku-bukunya Colleen Hoover. Buku-buku Colleen Hoover yang aku reread. Kenapa aku alasan yang nge-reread buku-buku Colleen Hoover? Soalnya aku abis banget baca buku Colleen Hoover yang baru, Eat and Spiras. Dan aku beruntung banget dapet buku itu awal, kayak 2 bulan sebelum itu buku rilis, dan aku bisa baca duluan. Dan itu aku juga emang beruntung banget sih dapet itu. Dan akhirnya aku baru baca di bulan Juli kemarin ini gitu. Dan setelah baca itu aku langsung kayak book hangover, pengennya tuh kayak pengen baca buku Colleen aja semuanya. Dan akhirnya udah, makanya aku baca bukunya Colleen semua. Karena aku juga terakhir aku baca buku-bukunya Colleen tuh terakhir tuh tahun lalu, dan aku kangen aja gitu. Dan bukunya Colleen rata-rata aku selesainya juga cepet banget. Aku bacanya ada November 9, terus juga ada Ugly Love, juga ada Confess, dan Maybe Someday. Sebenarnya Maybe Someday ini tuh adalah nomor 1 buku Colleen Hoover yang paling aku suka banget. Juga ada Confess dan Ugly Love. Mungkin kalian juga sering banget ngeliat Ugly Love, denger Ugly Love, bahkan kalian juga mungkin udah baca. Pasti kalian tahu nih apa. Aku kayaknya nggak bakal cerita panjang-panjang, dan aku udah denger berita ini di kapan tahu udah mau dijadiin film di tahun 2016, cuman kayaknya belum ada kelanjutannya atau gimana. Jadi aku juga nggak tahu. Cuman yang jadi Miles Archer itu si Nick Bateman, which is itu bener-bener perfect banget buat jadi Miles Archer-nya, dan aku setuju banget. Cuman kita nggak tahu siapa yang bakal jadi Tate Collins, dan aku berdoa aja sih semoga film Ugly Love tuh bener-bener ada di tahun 2017. Amin. Yang selanjutnya adalah Eat and Spiras by Colleen Hoover juga. Buku ini menurut aku bener-bener bikin apa ya. Buku ini aku kasih 5 bintang dari 5 bintang. Si Colleen Hoover-nya tuh ngambil cerita ini tuh juga dari tentang keluarganya, dan which is itu kayak lebih personal banget kan buat author-nya. Dan aku tuh bener-bener kayak aku baca suatu experience of someone, dan aku banyak belajar gitu loh di buku ini. Dan ini menurut aku bukunya Colleen Hoover yang paling realistik dari semua bukunya sih. Dan ini juga masuk di buku nomor ketiga yang paling aku suka dari Colleen Hoover. Bisa spoiler di sini, jadi aku nggak bisa ngomong apa sih ceritanya. First Trilogy by Mary Kotsky. Jadi ini tuh sebenarnya trilogi ini tuh yang jelasin tentang a general's daughter gitu. Setnya sih ini sebenarnya kayak high fantasy dan lebih menuju ke romansnya sih, lebih agak berat di romance menurut aku, dan lebih kayak strategy game. Dan bukunya tuh ada 3 sampai di akhir. Menurut aku sih overall suka sama cerita ini, tapi mungkin gak sampai suka banget sampai aku mikir ini ini buku series favorit banget. Gak begitu sih, menurut aku ini oke-oke aja, dan aku bakal nge-rating series ini sekitar 4,5 bintang dari 5 bintang buat overall booknya. Jadi ya udah, ini tentang The Winner's Trilogy. Buku selanjutnya yang aku reread itu adalah Harry Potter series. Jadi karena The Cursed Child itu baru banget dirilis 31 Juli kemarin, aku decided buat maraton aja deh Harry Potter series, tapi itu baca The Cursed Child kan, jadi lebih enak. Dan sebenarnya aku baca buku Harry Potter itu cuman baru sampai buku keempatnya aja, yaitu Goblet of Fire. Dan aku juga nggak tahu kenapa aku belum nyelesain buku Harry Potter sampai yang 5 sampai 7-nya. Mungkin karena dulu aku baca mikirnya tuh tebel banget. Buku kelima, Order of Phoenix itu tebelnya bukan main guys. Nah segini, lihat, look at this. Bandingkan, tebel banget, ini kayak 800 halaman. Gue udah merasa terintimidasi dengan halamannya. Jadi makanya mungkin aku mikir dulu kayak nggak mau deh baca bukunya tebel banget, karena dulu aku juga belum suka baca banget sampai seintens gini loh bacanya. Cuman ya intinya gitu, aku reread Harry Potter semuanya sampai aku baru baca Goblet of Fire di akhir Juli kemarin gitu. Aku kangen banget sama dunia Harry Potter juga. Pas aku baca buku selesai, aku langsung nonton filmnya, habis itu baca lagi, nonton filmnya, karena aku kangen banget sama dunia Harry Potter. Jadi ya udah deh, kenapa enggak juga. Oke, selanjutnya adalah August TBR. Dan August TBR aku sebenarnya aku udah selesai sih. Yang pertama adalah nyelesain buku Harry Potter, The Order of Phoenix, and then The Half-Blood Prince, and then The Deathly Hallows. Dan kalian kalau mau tahu, aku dapetnya bisa hardcover adalah ini aku beli second hand, dan masih bagus banget. Dan aku dapetnya ini tuh sekitar 120.000 aku belinya. Beruntung banget, dan itu masih bagus banget guys.
Jadi aku senang banget sebenarnya dapat buku ini. Ngerekam ini aku udah selesai baca semuanya dan wow, aku mikir aku suka banget sama Half-Blood Prince. Jadi menurut aku Goblet of Fire sama Half-Blood Prince itu dua favorit aku, dan yang ketiga adalah Deathly Hallows, which is ini yang udah paling finalnya dan yang paling menegangkan. Aku lebih suka bukunya, obviously books always better than the movie. Jadi ya begitulah intinya. Kalau kalian belum baca buku Harry Potter, bacalah. Lebih baik kalian bacalah secepatnya. Nggak apa-apa kalau kalian cuma baru baca 1-3 atau baru cuma 2 buku aja, nggak apa-apa. Tapi at least kalian harus coba baca nyelesain Harry Potter, karena kalian nggak bakal kecewa. Trust me on this guys, karena menurut aku kalian nggak bakal kehilangan magicnya. Mudah seberapa umur kalian itu, pas di saat kalian baca, menurut aku kalian tetap bakal sama kerasa magicnya gitu loh. Karena kalau misalnya kalian juga cuma baru nonton filmnya aja sama bertahun-tahun itu juga nggak apa-apa. Tapi menurut aku bacanya itu tuh lebih penting, karena ada banyak scene-scene yang beda banget di Harry Potternya gitu. Ini adalah Harry Potter and the Cursed Child. Jadi kalau kalian udah tahu, aku kan datang ke release partinya. Terus dan aku juga maraton Harry Potter semuanya untuk akhirnya baca buku ini gitu. Dan aku juga udah selesai, baru aja baca buku ini kayak kemarin, dan selesainya juga cepet banget, kayak 4 jam gitu, karena ini isinya. Jadi kalau kalian mau tahu yang Harry Potter the Cursed Child itu apa, ini tuh script gitu ya. Ini tuh script, karena Harry Potter and the Cursed Child itu sebenarnya play, jadi kayak teater gitu, bukan official bakal jadi film atau enggak. Itu tuh tentang play yang ada di London gitu, namanya Harry Potter and the Cursed Child. Ceritanya ini tuh 19 tahun kemudian. Kalau yang udah baca Deathly Hallows kan ada 19 Years Later, dan itu yang tentang awal mulanya itu pas di King's Cross gitu kan. Aku bakal ada reviewnya khusus buat buku ini, tunggu aja ya. Lalu selanjutnya adalah aku bakal Throne of Glass series reread marathon. Jadi karena buku kelima Empire of Storms itu bakal keluar di bulan September awal, jadi aku pengen banget reread lagi buku-buku ini supaya aku juga biar pay attention to the detail gitu loh. Jadi aku pengen tahu apa aja sih yang aku lewatin pas aku pertama kali baca, karena aku inget banget pas aku pertama kali baca ini tuh aku bacanya cepet banget, dan kayak aku lebih kayak skim, gak juga skim sih, cuman karena kepo banget pengen tahu apa yang terjadi selanjutnya tuh, jadi aku bacanya kayak cepet banget, 1 hari 1 buku gitu loh. Makanya aku pas ini sekarang itu aku pengen reread lagi yang bener-bener memperhatikan detail mungkin kalau bisa. Nah selanjutnya adalah Assassin's Blade. Jadi kan Throne of Glass series itu kan ada novelasnya atau prequelnya, yaitu Assassin's Blade, dan aku pas baca Throne of Glass series aku belum baca ini, which is a big mistake for me, karena aku harusnya baca ini dulu baru baca Throne of Glass series, biar aku bisa lebih ngerti apa sih yang terjadi sama karakter sebelum Throne of Glass itu dimulai gitu. Jadi makanya aku pengen mulai maratonnya ini tuh dengan baca Assassin's Blade dulu. Itu tentang backstory-nya tentang si Selena Sardotian, yaitu karakter utama yang ada di Throne of Glass series, pas dia masih jadi pembunuh bayaran dan tinggal di Assassin's Keep, kayak asrama buat khusus assassin gitu. Oke, last but not least itu adalah Six of Crows by Leigh Bardugo. Kalau kalian belum tahu Leigh Bardugo itu siapa, jadi Leigh Bardugo itu tuh yang nulis The Grisha Trilogy. Jadi Six of Crows ini tuh tentang Haze, Castbreaker, terus sama crewnya itu melakukan Haze, dan mereka nggak tahu mereka harus ngambil barang apa, tapi intinya itu bakal bikin mereka kaya kalau misalnya mereka bisa menjalankan satu plan itu. Dan mereka crewnya itu adalah thugs and thieves, which is adalah para pencuri. Menurut katanya sih ini duologi doang, jadi bakal ada 1 buku lagi yang keluar di bulan September atau Oktober seingat aku kalau nggak salah. Jadi makanya aku excited banget buat baca buku ini, mungkin setelah aku selesai reread Throne of Glass series. Terima kasih semuanya yang udah nonton sampai sejauh ini. Jangan lupa like and subscribe, dan komen apa aja sih buku yang kalian pengen baca di bulan Agustus ini. So, see you on next video.